Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai social engineering, apa itu rekayasa sosial atau social engineering. Jadi sebelum melakukan serangan rekayasa sosial, penyerang itu mengumpulkan informasi tentang organisasi target dari berbagai sumber seperti situs web, ID, nama, alamat, email karyawan, iklan organisasi, ya, juga dari media cetak, juga dari blog, forum, di mana karyawan berbagi informasi pribadi dan organisasi. Setelah mengumpulkan informasi, penyerang melakukan serangan rekayasa sosial menggunakan berbagai pendekatan seperti peniruan identitas, membonceng gitu ya, mengekor, membalikan rekayasa sosial dan sebagainya. Jadi rekayasa sosial adalah seni memanipulasi orang untuk membocorkan informasi sensitif untuk melakukan beberapa tindakan kejahatan. Terlepas dari kebijakan keamanan, penyerang dapat mengkompromikan informasi sensitif organisasi ini menggunakan rekayasa sosial karena menargetkan kelemahan dari orang. Paling sering karyawan tidak menyadari adanya celah keamanan di pihak mereka dan mengungkapkan informasi penting organisasi secara tidak sengaja. Misalnya tanpa disadari menjawab pertanyaan orang asing dan membalas email spam. Target umum rekayasa sosial. Jadi seorang insinyur sosial ini menggunakan kerentanan sifat manusia sebagai alat yang paling efektif. Biasanya orang percaya dan mempercayai orang lain dan memperoleh kepuasan dari membantu yang membutuhkan. Nah, ini adalah target paling umum dari rekayasa sosial dalam sebuah organisasi. Misalnya resepsionis dari staf bantuan gitu ya. Biasanya insinyur sosial ini umumnya menargetkan staf layanan atau bantuan dari organisasi dengan menipu mereka agar membocorkan informasi rahasia tentang organisasi. Untuk mengekstrak informasi seperti nomor telepon atau kata sandi, penyerang terlebih dahulu memenangkan kepercayaan individu dengan informasi tersebut. Ketika mendapat kepercayaan mereka, penyerang manipulasi mereka untuk mendapatkan informasi berharga. Resepsionis dapat dengan mudah berbagi informasi jika mereka merasa melakukan untuk membantu pelanggan. Itu ada eksekutif dukungan teknis. Target lain dari insinyur sosial adalah eksekutif dukungan teknis. Di sini dapat mengambil pendekatan menghubungi eksekutif dukungan teknis untuk mendapatkan informasi sensitif dengan berpura-pura menjadi manajemen senior, pelanggan, vendor, dan sebagainya. Juga ada administrator sistem. Seorang administrator sistem dalam suatu organisasi ini bertanggung jawab untuk memelihara sistem, dan juga dia mungkin memiliki informasi penting seperti jenis dan versi OS, kata sandi admin, dan sebagainya yang dapat membantu penyerang dalam merencanakan sebuah serangan. Pengguna dan klien. Penyerang dapat mendekati pengguna dan klien dari organisasi target ini berpura-pura menjadi orang dukungan teknis untuk mengekstrak informasi sensitif. Vendor organisasi. Penyerang juga dapat menargetkan vendor organisasi untuk mendapatkan informasi penting yang dapat membantu dalam mengeksekusi serangan lainnya. Dampak dari serangan rekayasa sosial pada organisasi ini bisa ada kerugian ekonomi. Jadi pesaing dapat menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mencuri informasi sensitif seperti rencana pengembangan dan strategi pemasaran perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi perusahaan. Hilangnya privasi. Privasi merupakan perhatian utama, terutama pada organisasi besar. Jika sebuah organisasi tidak dapat jaga privasi dari pemangku kepentingan dan pelanggannya, maka orang dapat kehilangan kepercayaan pada perusahaan dan dapat menghentikan hubungan bisnis dengan organisasi tersebut. Akibatnya perusahaan bisa menghadapi kerugian. Bahaya adanya terorisme dan elemen antisosial ini menimbulkan ancaman terhadap aset organisasi seperti orang dan properti. Terorisme dapat menggunakan teknik rekayasa sosial untuk membuat cetak biru target
untuk menyusup ke target. Tuntutan hukum menghasilkan publisitas negatif bagi organisasi dan mempengaruhi kinerja bisnis. Penutupan sementara atau permanen serangan rekayasa sosial dapat mengakibatkan hilangnya niat baik terhukum dan dapat memaksa penutupan sementara atau permanen suatu organisasi dan kegiatan usahanya. Perilaku rentan terhadap serangan. Adanya kecenderungan alami manusia untuk mempercayai orang lain. Ini adalah dasar dari serangan rekayasa sosial. Ketidaktahuan tentang rekayasa sosial dan pengaruhnya terhadap tenaga kerja membuat organisasi menjadi sasaran yang empuk. Terus takut akan kerugian besar jika tidak memenuhi permintaan insinyur sosial. Insinyur sosial meminta target untuk membocorkan informasi dengan menjanjikan sesuatu secara cuma-cuma. Target diminta bantuan dan mereka patuhi sebagai kewajiban moral. Ini ada faktor-faktor yang membuat perusahaan rentan terhadap serangan. Jadi banyak faktor yang membuat perusahaan rentan terhadap serangan rekayasa sosial. Ya, adanya pelatihan keamanan ini tidak memadai. Karyawan bisa saja tidak mengetahui tentang trik rekayasa sosial yang digunakan oleh penyerang untuk agar mereka membocorkan data sensitif tentang organisasi. Oleh karena itu, tanggung jawab minimum organisasi ini adalah mendidik karyawan tentang teknik rekayasa sosial dan ancaman yang terkait dengannya untuk mencegah serangan rekayasa sosial. Akses informasi yang tidak diatur. Untuk setiap perusahaan, salah satu aset utama adalah database-nya. Memberikan akses tak terbatas atau mengizinkan semua orang mengakses data sensitif ini dapat membuat organisasi dalam masalah. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan pengawasan dan pelatihan yang tepat bagi personel kunci yang mengakses data sensitif. Beberapa unit organisasi. Jadi beberapa unit organisasi memiliki unit mereka di lokasi geografis yang berbeda, sehingga sulit untuk mengelola sistem. Di sisi lain menjadi lebih mudah bagi penyerang untuk mengakses informasi sensitif organisasi. Kurangnya kebijakan keamanan. Jadi kebijakan keamanan ini membentuk fondasi infrastruktur keamanan. Jadi ini adalah dokumen tingkat tinggi yang menjelaskan kontrol keamanan yang diterapkan di perusahaan. Sebuah organisasi harus mengambil tindakan ekstrim terkait dengan setiap kemungkinan ancaman atau kerentanan keamanan. Terus, mengapa rekayasa sosial bisa efektif? Seperti teknik lainnya, rekayasa sosial tidak berurusan dengan masalah keamanan jaringan, melainkan berurusan dengan manipulasi psikologi manusia untuk mengekstrak informasi yang diinginkan. Nah, ini adalah alasan mengapa rekayasa sosial masih efektif gitu ya. Terlepas dari berbagai kebijakan keamanan, ini mencegah rekayasa sosial merupakan tantangan karena manusia paling rentan terhadap variasi. Sulit untuk mendeteksi upaya rekayasa sosial karena rekayasa sosial ini adalah seni dan ilmu memanipulasi orang untuk membocorkan informasi, dan menggunakan trik ini penyerang menyelinap masuk ke gedung informasi suatu organisasi. Tidak ada metode yang menjamin keamanan lengkap dari serangan rekayasa sosial. Tidak ada perangkat keras atau perangkat lunak khusus yang tersedia untuk melindungi dari serangan rekayasa sosial. Pendekatan ini relatif mudah diterapkan dan bebas biaya. Fase serangan rekayasa sosial. Jadi di sini penyerang mengambil langkah-langkah untuk eksekusi serangan rekayasa sosial. Pertama, riset perusahaan target atau sasaran. Sebelum menyerang jaringan organisasi target, penyerang mengumpulkan informasi yang cukup untuk menyusup ke sistem. Rekayasa sosial adalah salah satu teknik yang membantu dalam mengekstraksi informasi. Awalnya penyerang melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi dasar tentang organisasi target, seperti sifat bisnis, lokasi, jumlah karyawan, dan sebagainya. Saat meneliti, penyerang ini bisa aja
melihat sampai ke tempat sampah gitu ya, dan menjelajahi situs web perusahaan untuk menemukan detail karyawan dan sebagainya. Selanjutnya, memilih target. Setelah penelitian, penyerang memilih target untuk mengekstrak informasi sensitif tentang organisasi. Biasanya penyerang ini mencoba menyerang karyawan yang tidak puas karena lebih mudah untuk memanipulasi mereka dan mengekstrak informasi. Kembangkan hukuman. Setelah target diidentifikasi, penyerang membangun hubungan dengan karyawan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Terus memanfaatkan hubungan. Langkah selanjutnya adalah eksploitasi hubungan dan ekstrak informasi sensitif tentang akun, informasi keuangan, teknologi yang digunakan, dan rencana yang mendatang. Di jenis rekayasa sosial, dalam serangan rekayasa sosial, penyerang menggunakan keterampilan sosial untuk mengelabui korban agar mengungkapkan informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, nomor telepon, atau informasi rahasia tentang organisasi, atau bisa juga sistem komputer, dan menggunakannya untuk melancarkan serangan. Serangan rekayasa sosial dikategorikan menjadi 3 bagian. Ini berbasis manusia, berbasis komputer, dan berbasis seluler. Rekayasa sosial berbasis manusia di sini melibatkan interaksi manusia. Si penyerang berinteraksi dengan karyawan organisasi untuk mengumpulkan informasi sensitif tentang organisasi seperti rencana bisnis, jaringan, dan lain-lain, yang mungkin membantunya melancarkan serangan. Misalnya menyamar sebagai teknisi hubungan gitu ya, atau tenaga teknis. Penyerang dapat dengan mudah mengakses ruang server. Seorang penyerang dapat melakukan rekayasa sosial berbasis manusia dengan menggunakan teknik misalnya meniru gitu ya. Terus ada rekayasa sosial, nguping, bonceng, terus targeting ya, ini seperti ini. Ada phishing, dumpster diving ya. Ini dumpster diving ini dia melihat di tempat-tempat sampah. Eavesdropping, shoulder surfing, piggybacking. Nah, ini yang akan dia gunakan untuk rekayasa sosial berbasis manusia. Selanjutnya ada rekayasa sosial berbasis komputer. Rekayasa sosial berbasis komputer ini tergantung pada komputer dan sistem internet untuk melakukan tindakan yang ditargetkan. Ini tekniknya ada phishing, ada spam, ada pop-up window attack, ada instant chat messenger. Itu yang digunakan ketika menggunakan teknik rekayasa sosial berbasis komputer. Dan ada juga rekayasa sosial berbasis seluler. Penyerang menggunakan aplikasi seluler untuk melakukan rekayasa sosial berbasis seluler. Penyerang menipu pengguna dengan meniru aplikasi dan membuat aplikasi seluler berbahaya dengan fitur menarik dan mengirimkannya dengan nama yang sama ke toko aplikasi utama. Pengguna tanpa sadar mengunduh aplikasi berbahaya dan bisa menginstal malware ke perangkatnya. Ini adalah teknik-tekniknya. Jadi menerbitkan aplikasi berbahaya, terus ada juga mengemas ulang aplikasi yang sah, terus menggunakan aplikasi keamanan palsu, dan SMS phishing. Rekayasa sosial berbasis manusia, eavesdropping atau menguping. Ini eavesdropping atau menguping ini mengacu pada orang yang tidak berwenang mendengarkan percakapan atau membaca pesan orang lain. Ini termasuk intersepsi segala bentuk komunikasi, termasuk audio, video, atau tertulis menggunakan saluran seperti saluran telepon, email, dan pesan instan. Penyerang ini dapat memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, rencana bisnis, nomor telepon, dan alamat. Shoulder surfing atau selancar bahu. Sini shoulder surfing ini adalah teknik mengamati atau melihat dari balik bahu seseorang saat dia memasukkan informasi ke dalam perangkat. Penyerang menggunakan
saudara surfing untuk mengetahui kata sandi, nomor identitas pribadi, nomor akun, dan informasi lainnya. Penyerang terkadang bahkan menggunakan teropong atau perangkat optik lainnya dan juga memasang kamera kecil untuk merekam tindakan yang dilakukan pada sistem korban untuk mendapatkan detail login dan informasi sensitif lainnya. Dumpster diving atau menyelam di tempat sampah. Jadi dumpster diving ini adalah proses pengambilan informasi pribadi atau organisasi yang sensitif dengan mencari melalui tempat sampah. Penyerang dapat mengekstrak data rahasia seperti ID pengguna, kata sandi, nomor kebijakan, diagram jaringan, nomor rekening, laporan bank, data gaji, kode sumber, perkenan penjualan, kode akses, daftar telepon, nomor kartu kredit, dan bahkan organisasi. Penyerang kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan berbagai aktivitas jahat. Kadang menyerang bahkan menggunakan untuk mendukung inisiatif dumpster diving ini, seperti mereka itu menyamar seperti tukang reparasi, teknisi, pembersih, dan sebagainya. Nah, informasi yang dapat diperoleh melalui tempat sampah ini bisa aja daftar telepon. Ini diungkapkan nama dan nomor kontak karyawan atau bagian organisasi. Mengungkapkan detail tentang struktur perusahaan, infrastruktur fisik, ruang server, dan area terlarang. Catatan email, catatan fax, memo, ini bisa aja mengungkapkan detail pribadi karyawan mengenai kata sandi, kontak, operasi di dalam perusahaan, instruksi penggunaan tertentu. Dan juga ada manual kebijakan, ini bisa aja mengungkapkan informasi mengenai pekerjaan, penggunaan sistem, atau operasi. Dan juga ada catatan acara kalender atau log penggunaan komputer. Ini mengungkapkan informasi mengenai waktu masuk dan keluar penggunaan yang membantu penyerang memutuskan waktu terbaik untuk merencanakan serangan. Nah, rekayasa berbasis komputer. Ini contohnya ada gambar pop-up window dan gambar phishing. Di jendela pop-up, trik pop-up ini memaksa pengguna untuk mengklik hyperlink yang mengarahkan mereka ke halaman web palsu yang meminta informasi pribadi atau mengunduh program jahat seperti keylogger, trojan, atau spyware. Metode umum untuk menarik pengguna untuk mengklik tombol di jendela pop-up adalah dengan memperingatkan masalah biasanya, seperti menampilkan sistem operasi yang realistis atau pesan kesalahan aplikasi, atau menawarkan layanan tambahan. Sebuah jendela muncul di layar yang meminta pengguna untuk masuk kembali atau memperingatkan tentang gangguan pada koneksi host dan koneksi jaringan. Ketika pengguna mengikuti instruksi ini, program jahat mengekstrak informasi sensitif target dan mengirimnya ke alamat email penyerang atau situs jarak jauh. Nah, biasanya jenis serangan ini menggunakan trojan dan virus. Phishing adalah teknik di mana penyerang mengirim email atau memberikan tautan palsu yang mengaku berasal dari situs yang sah dalam upaya memperoleh informasi pribadi atau akun pengguna. Penyerang mendaftarkan nama domain palsu, membuat situs yang mirip, dan kemudian mengirimkan tautan situs web palsu tersebut ke beberapa pengguna. Ketika pengguna mengklik tautan email, ini mengarahkan ke halaman web palsu, di mana di sini si target atau korban ini akan memberikan informasi yang sensitif seperti alamat dan informasi kartu kredit, tanpa mengetahui bahwa itu adalah situs phishing atau situs palsu. Nah, alasan dibalik keberhasilan phishing ini adalah karena kurangnya pengetahuan pengguna atau tertipu secara visual dan tidak memperhatikan indikator keamanan. Selanjutnya, rekayasa sosial berbasis seluler. Ini ada phishing SMS. Jadi ini adalah trik gitu ya di sini. Ini mengirim SMS adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk melakukan rekayasa sosial berbasis seluler. Jadi sistem pesan teks SMS ini digunakan untuk memikat pengguna agar melakukan tindakan instan seperti mengunduh malware, mengunjungi halaman web berbahaya, atau menelpon nomor telepon palsu. Nah, pesan SMS dibuat untuk memprovokasi tindakan instan dari korban.
Ini mengharuskan mereka untuk membocorkan informasi pribadi dan detail akun mereka. Misalnya ini ada gambarannya gitu ya. Ini ada attacker. Ini ada target gitu ya, di sini. Misalnya di sini adalah si Tracy. Jadi ada seorang insinyur perangkat lunak di perusahaan terkenal. Dia menerima SMS seolah dari Departemen Keamanan ICM Bank, dan klaimnya mendesak, dan pesannya mengatakan bahwa si Tracy ini harus segera menelpon nomor seluler yang disebutkan dalam SMS. Jadi karena dia khawatir, dia nelpon untuk memeriksa akunnya, dan dia percaya adalah nomor telepon itu asli dari bank ICM. Jadi si Tracy ini percaya itu adalah pesan asli dan berbagi informasi sensitif. Padahal yang dia telepon sebenarnya adalah penyerang. Kadang sebuah pesan mengklaim bahwa pengguna telah memenangkan uang atau dipilih secara acak sebagai pemenang, dan dia perlu membayar sejumlah uang dan membagikan ID email, nomor kontak, dan informasi lainnya. Itu rekayasa sosial berbasis seluler. Rekayasa sosial ini melalui peniruan identitas di situs jaringan sosial. Jadi karena situs jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn digunakan secara luas, ini penyerang menggunakannya sebagai wadah gitu ya untuk meniru identitas. Dan dia ada dua cara penyerang menggunakan strategi peniru identitas di situs jaringan sosial. Pertama, membuat profil fiktif gitu ya di situs media sosial dengan mencuri password korban atau tidak langsung mendapatkan akses ke media sosial korban. Nah, di situs jaringan sosial ini orang-orang membagikan informasi pribadi dan profesional mereka seperti nama, alamat, nomor ponsel, tanggal lahir, detail project, menunjukkan pekerjaan dan nama perusahaan serta lokasi. Informasi lebih lanjut, orang berbagi di situs jaringan sosial ini semakin besar, kemungkinan penyerang akan menyamar sebagai mereka untuk meluncurkan serangan terhadap mereka, bukan mereka atau organisasi. Mereka mungkin juga mencoba bergabung dengan grup karyawan organisasi target untuk mengekstrak data perusahaan. Jadi secara umum informasi yang dikumpulkan penyerang dari situs jaringan sosial ini termasuk detail organisasi, detail profesional, kontak, dan koneksi, dan detail pribadi untuk menggunakan informasi tersebut untuk mengekstraksi dari serangan rekayasa sosial. Selanjutnya bagaimana penanggulangan dari rekayasa sosial. Jadi penyerang menerapkan teknik rekayasa sosial untuk mengelabui orang agar mengungkapkan informasi rahasia organisasi. Mereka menggunakan rekayasa sosial untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, spionase, dan sebagainya. Untuk menjaga dari serangan rekayasa sosial, organisasi harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang efektif. Namun pengembangan saja tidak cukup. Jadi agar benar-benar efektif, ini organisasi harus menyebarluaskan kebijakan di antara karyawan dan memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Pelatihan khusus menguntungkan karyawan di posisi yang berisiko tinggi terhadap ancaman rekayasa sosial. Dapatkan tanda tangan karyawan dan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka memahami kebijakan tersebut. Selanjutnya, menentukan konsekuensi dari pelanggaran kebijakan. Ini ada kenapa perlu itu gitu ya. Karena tujuan utama dari strategi pertahanan rekayasa sosial adalah untuk menciptakan kesadaran pengguna, kontrol jaringan, dan kebijakan rencana serta proses yang aman. Ada kebijakan kata sandi. Kebijakan kata sandi ini membantu meningkatkan keamanan kata sandi dan menyatakan untuk suatu keamanan kata sandi. Pertama adalah misalnya ubah kata sandi secara teratur, hindari password yang mudah ditebak, ya. Misalnya di mana lahirnya, apa film kesukaan, terus nama hewan peliharaan. Blokir akun pengguna jika pengguna melebihi jumlah tertentu dari ketika mereka mau login, gitu ya. Ke login misalnya sekali, 2 kali salah, gitu, 3 kali langsung diblok.
pilih kata sandi yang panjang, kompleks, minimal 6-8 karakter. Selanjutnya, jangan memberikan kata sandi kepada siapapun, meskipun teman baik. Terus kebijakan keamanan fisik, mengeluarkan kartu identitas seperti KTP bersama dengan tindakan kontrol akses lainnya kepada karyawan organisasi tertentu. Petugas keamanan kantor ini harus mengawal pengunjung ke ruang tamu atau ruang tunggu, membatasi akses ke area tertentu dari suatu organisasi untuk mencegah pengguna yang tidak sah dari kompromi keamanan data sensitif. Dan misalnya ada dokumen lama yang berisi informasi berharga, ini harus dibuang dengan menggunakan misalnya peralatan penghancur kertas dan langsung dibakar. Pekerjakan personel keamanan dalam sebuah organisasi untuk melindungi orang dan properti. Atau juga ada alat tambahannya, misalnya ada alarm dan kamera pengintai. Terus strategi pertahanannya, ada kampanye rekayasa sosial. Jadi sebuah organisasi harus melakukan berbagai latihan rekayasa sosial menggunakan teknik yang berbeda pada kelompok orang yang beragam untuk memeriksa bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap serangan rekayasa sosial yang nyata. Terus analisis kesenjangan dari informasi yang diperoleh dari kampanye rekayasa sosial, evaluasi organisasi ini didasarkan pada praktik unggulan industri, ancaman yang muncul, dan strategi mitigasinya. Terus selanjutnya strategi remediasi. Jadi tergantung pada hasil evaluasi dalam analisis kesenjangan, rencana remediasi ini dikembangkan. Ini akan mengurangi kelemahan atau celah yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Cara tersebut berfokus terutama pada mendidik dan menciptakan kesadaran di antara karyawan berdasarkan peran mereka, mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman terhadap organisasi. Jadi itu adalah penanggulangan dari serangan rekayasa sosial. Terima kasih.